Catat ya nomor, nama busnya apa. Ini bus babi banget. Seperti yang sering gue bilang, kalau pelayanan di Malaysia itu emang parah banget, rasanya kayak muka lo dilemparin tai. Pelayanan di sini emang bener-bener minim manner. Jadi gue beli bus. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Yap, ada turis asal Indonesia yang mengaku kecewa saat menggunakan layanan bus di Malaysia. Harapan tinggi yang dibawa sejak awal justru berbanding terbalik dengan pengalaman di lapangan. Turis Indonesia ini marah dengan pelayanan kru yang dinilai kurang ramah, membuat turis Indonesia merasa tidak mendapatkan pelayanan yang diharapkan. Kekecewaan ini pun akhirnya diluapkan ke media sosial, lengkap dengan cerita dan bukti pengalaman pribadi. Selama ini Malaysia kerap digembar-gemborkan memiliki sistem pelayanan publik yang rapi dan lebih baik, termasuk transportasi umum. Namun kenyataan yang dirasakan para wisatawan Indonesia justru jauh dari ekspektasi tersebut. Banyak yang mengaku terkejut karena pelayanan bus antar kota maupun bus umum tidak sebaik citra yang selama ini dibangun. Catat ya nomor, nama busnya apa. Ini bus babi banget. Seperti yang sering gue bilang, kalau pelayanan di Malaysia itu emang parah banget, rasanya kayak muka lo dilemparin tai. Pelayanan di sini emang bener-bener minim manner. Jadi gue beli bus dari KL Central ke KLIA Airport itu pakai aplikasi Redbus. Karena gue beli yang airport coach sesuai dengan nama bus tadi, ya gue nyamperin dia dong. Kalau tahu dia di dalam bus main handphone gak jelas gitu, gue diabaikan gitu aja. Gue udah ketok-ketok, padahal ujung-ujungnya gue dimaki. Dibilang katanya depan lah, depan sana gitu-gitu. Akhirnya ada bus yang udah berangkat, namanya tuh suasana edaran lah. Karena gue nggak beli yang suasana edaran, ya gue nggak mikir ke situ lah anjir. Terus gue tanya konter lah, kata orang konter yang pukul 1 tuh udah jalan, baru aja jalan. Ya gue tahu udah jalan, tapi kan itu bukan bus gue, itu yang jalan suasana edaran. Sedangkan bus yang gue beli adalah airport coach. Akhirnya apa, gue males ribut, akhirnya gue beli lagi. Jadi tiket yang di Redbus itu angus, nggak jelas. Minimal kasih tau gue baik-baik, nggak main handphone, ngabaikan customer dan memaki gue nggak jelas kayak gitu. Gue ngerasa dilempar tai muka gue, tau gak? Aneh banget pelayanan bus di KL Central ini. Semoga kalian semua good luck, gak ada yang ketipu kayak gue. Yang gongnya lagi, gue udah komplain ke customer service dan dia bilang apa? Pas saya gak tahu Ci, mungkin itu adalah individu pribadi masing-masing. And I was like, what the fuck? Inikah pelayanan kalian semua? Kalau di Indo mah minimal dibilang, oke, kita akan tidak lanjuti driver itu, ya kan? Kocak anjir. Menariknya, keluhan ini tidak hanya datang dari orang Indonesia saja. Sejumlah netizen Malaysia justru membenarkan kritik tersebut. Mereka secara terbuka mengakui bahwa pelayanan bus di negaranya memang masih bermasalah dan jauh dari kata ideal. Bahkan, tak sedikit netizen Malaysia yang membandingkan layanan bus di Malaysia dengan Indonesia, dan secara jujur menyebut bahwa pelayanan bus di Indonesia saat ini dinilai lebih baik dan lebih manusiawi. Memang begitulah kalau di Semenanjung. Tapi kalau ke Malaysia Timur, Sabah dan Sarawak orangnya lebih ramah dan beradab. Betul lah tuh, yang nih saya setuju. Driver bus airport KL Central and sesetengah driver bus, memang entah apa-apa punya mudi. Tak dinafikan kalau syarikat bus memang services truk KL Malaysia nih. Bukan warga luar jer, kami yang lokal nih selalu kena services dia orang bang. Macam kita nih mengemis walaupun bayar. Yes, pelayanan truk kerja nak maki orang je, cakap kasar. Kalau naik bus dari KL Central better beli yang paling murah sebab dia akan guna bus yang available. Bukan jenis yang kita beli. Sebenarnya ikut nasib, ada juga yang baik. Saya warga lokal dah rasa-rasa situasi yang judes dan layan buruk itu memang image buruk bagi negara. Saya orang Malaysia, dari segi services Malaysia agak jauh ketinggalan. Kalau dibandingkan Indonesia, jauh beza. Ramai yang share services buruk pemanduk bus. Ada sesape boleh guide mana boleh kita bawa isu ini ke pihak yang bertanggung jawab. Kau ingat tu seorang je boleh record. Aku record tadi waktu kau berhenti lama-lama di tengah jalan tu. Aku Adik ni record. tak biasa lagi naik bas ni. Apa tak biasa? Tadi saya scan to right, okay? I scan to right. Just because I use public transport, korang buat tepi-tepi jalan macam ni. Korang rendahkan public transport macam ni ke? Macam Dia tu. ada masa nak masuk Masa apa? MRT. Kenapa tak boleh masuk MRT? Ada time berlepas, ada time masuk MRT. Saya bukan naik bas ni first time lah. Mana ada orang berhenti-berhenti waktu time orang kosong macam tu? Kalau adik tak tahu, maknanya adik tak pernah naik bas. Bagilah saya customer service punya nombor. Bagi saya call, saya tanya. Bos awak, customer service punya nombor. Jangan buat aku marah. Kau rekod. Kau nak rekod polis kau boleh? Ya, boleh juga. Ni rekod polis kita panjang kan kita. Alah,
Ni aku takut dengan kau punya rekod. Kau takut ke? Tak takut ke? Aku tak Panggil kisah. kapal tukang boleh. Jangan bising. Jangan bising. Tak, kau turun je lah. Orang cakap bang kau ni. Turun. Dah aku tarik kau ni. Turun saja. Tak boleh. Apa? Apa aku cakap? Turun! Nama aku mana? Aku tarik nama kau ni. Turun! Ada siapa aku Turun! Nama aku mana? Turun! Turun! Boleh pegang ke? Boleh! Turun! Kira apa polis tau? Hanya lewat 1 minit, pemandu buat tak endah lihat penumpang berlari kejar bas. Itulah satu video menunjukkan seorang lelaki ditinggal bas ekspres, walaupun ketika itu dia sudah berada di sisi kenderaan tersebut. Dapat dilihat yang penumpang terbabit berlari mengejar bas ekspres berkenaan namun langsung tidak diendahkan pemandunya. Difahamkan, kejadian berkenaan berlaku di hentian bas Majlis Bandaraya Kuala Terengganu dan menuju ke Melaka. Perkongsian video yang berdurasi 27 saat itu telah mengundang pelbagai maklum balas dari warganet. Kebanyakan mereka berasa tidak berpuas hati dengan tindakan pemandu bas terbabit yang langsung tidak mempunyai belas kasihan. Ada juga yang meluahkan pengalaman yang pernah dihadapi mereka dan hampir sama dengan apa yang ditonton menerusi video tular berkenaan. Nak tahu cerita penuh? Klik link artikel di bawah. Aku sekarang ni dekat TBS, which is nak naik bas Tamat Express daripada TBS ke Aman Jaya. Pukul 7 petang ya, 7 petang. Okey, 7 petang. Okey, tapi sekarang ni pukul berapa? Pukul 8.39. 8.39 weh, dah macam pernah aku tunggu. Aku tanya kaunter, dia cakap dia call Tamat Express, cakap 45 minit. Kalau tak, dia di sejam setengah. Wish, aku nak jadi weh. Penat kita orang tunggu. Selama ini Malaysia kerap digembar-gemborkan memiliki sistem pelayanan publik yang rapi dan lebih baik, termasuk transportasi umum. Namun kenyataan yang dirasakan para wisatawan Indonesia justru jauh dari ekspektasi tersebut. Banyak yang mengaku terkejut karena pelayanan bus antar kota maupun bus umum tidak sebaik citra yang selama ini dibangun. Dari sistem antrean yang semrawut hingga minimnya informasi bagi penumpang, semua menjadi catatan buruk bagi para pelancong. Kesimpulannya, pengalaman buruk yang dialami turis asal Indonesia membuktikan bahwa anggapan Malaysia memiliki pelayanan publik yang selalu baik tidak sepenuhnya sesuai dengan fakta di lapangan. Realitas yang dirasakan justru menunjukkan banyak kekurangan, khususnya pada sektor transportasi bus, yang jauh dari ekspektasi. Bahkan jika dibandingkan secara jujur, pelayanan bus di Indonesia saat ini dinilai masih lebih baik, lebih tertib, dan lebih ramah terhadap penumpang dibandingkan dengan pelayanan bus di Malaysia. Bagaimana menurut kalian tentang ulasan ini? Silahkan bisa berkomentar di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.